Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Anda semua. Ya, gimana kabar ini untuk saudagar IGA Radio dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk pagi hari ini kita ketemu lagi di program acara Ogi Baru Menyapa atau obrolan pagi seputar baru menyapa ya, yang kami gelar setiap hari Senin hingga Kamis ya, tentunya pada pukul 8 sampai dengan pukul 9. Jadi pagi ini kita hadir kembali menemani Anda di hari Rabu tanggal 18 Juni 2025. Ya, tak terasa kita sudah melebihi pertengahan bulan Juni. Sebentar lagi kita lagi di bulan Juli ya. Dan seperti biasa saya tentunya Alil tidak sendiri namun ditemani sama Bang Ilo. Ya, Bang Ilo sudah ada di studio 2. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Bang Ilo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Alil, selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat, salam demokrasi, salam formasi Kabupaten Baru untuk kita semuanya, Bung Alil. Iya, gimana kabar Om Ilo? Alhamdulillah, pagi yang indah, pagi yang cerah ini masih diberikan kesehatan, Bung Alil. Yeah. Satu nikmat yang perlu kita syukuri karena tidak ada nikmat yang paling nikmat sebenarnya adalah kesehatan, Bung Alil. Kesehatan dan kita patut syukuri itu. Iya, kita harus bersyukur itu, Bung Alil. Apa gunanya segala-galanya, Bung Alil, kalau tidak kesehatan tidak ada ya. Namu mega doi kodega aku malasa ki awe. Aku malasa tahu dega detona tu gaga. Dega patujung. Banyak orang yang pakai mobil mewah, pakai rumahnya bergedung berlantai-lantai, ada di mana-mana, istri sampai 7. Tapi kalau tidak, kalau sudah sakit nggak ada lagi. Jadi nikmat yang paling perlu disyukuri sebenarnya itu, Bung Alil, karena adalah kesehatan. Iya. Jadi mari kita jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Kemudian menggunakan waktu sebaik-baiknya. Kesedingan tetap pun atau makada. Di sini seding kalau sikit tamat Juli. Iya. Jadi begitulah waktu, Bung Alil. Waktu itu bergulir, berlalu begitu cepat tanpa pernah pamit, minta izin sama kita. Tanpa di ini sedingnya makada mati. Capu si sulit dari sermatu orang terima puasa sih tahu, di sana malah lepas sih tahu. Jadi begitulah waktu berlalu begitu cepat, Bung Alil. Tanpa kita sadari, tanpa pernah pamit, tanpa pernah minta izin sama kita. Itulah siklus dari waktu yang seperti itu. Silalona seding pilkades atau silalona seding pilkada. Segi pilkades. Apa kau tamat ni matu tahun 2026 tu, Bung Alil? Iya, mage. Kade nama makume tu matu nata apa mati 2026 Ke 2026 maka dah mana kita matu sekitar 2 tahun ini na pilkada sih tahu. Itu kan begitu, Bung Alil, iya kan? Karena pada saat 2026 2007 itu orang sudah mulai siap-siap lagi, Bung Alil. Jadi sebenarnya ya seperti itulah kehidupan dia. Iya. Om Ilo. Iya, ada beberapa informasi tentunya yang banyak di medsos ini. Agak situ. Mega informasi yang lewat-lewat toh. Iya. Angkana makada agak sana. Ini menarik tuh berita yang makada engkau tuh tahu makada agak sana oleh BLK berkunjung ke Bupati Baru di silaturahmi. Iya. Silaturahmi. Iya.
Kemudian di situ di pemberitaan itu ditulis judul yang saya sudah tidak ingat persis, tapi poinnya adalah ada kemungkinan ada kerjasama ya. Pasti kalau orang datang mau menawarkan kerjasama dengan pemerintah daerah untuk melahirkan tenaga kerja yang punya kompetensi, begitu Bung Alil ya. Iya. Aku BLK, pada BLK BLK Pangkep di itu yang berkunjung ke dia. Iya, BLK Pangkep. Pada itu kamu kada sedih. Nolero kapan kali ingat kapan BLK na Pangkep bincang-bincang kita karena tidak lama kan setelah itu mereka audiensi ya. Iya. Karena ini kan kita selalu membahas ini Bung Alil selama kurang lebih hampir 2 bulan barangkali komol kita ini ya. Iya. Di setiap sesi itu kan orang selalu bertanya tentang tenaga kerja, lapangan kerja Bung Alil. Dan selalu juga pernah kita singgung beberapa kali itu, saya termasuk pribadi yang menyinggung itu bahwa BLK Pangkep ini cukup bagus karena ada beberapa orang-orang baru yang pernah ikut di sana seperti misalnya barista, kemudian tata rias pengantin, alias barista lo Amila. Iya itu pakai buku kopi ya Bung Alil. Oh, canggih nasan nadi. Iya, barista. Apa iris sengnya kede keluar kopi di. Oh, barista ka sina pero. Barista dan aneka meracik aneka minuman bukan hanya kopi saja. Yang kerja-kerja biasa kalau kita lihat ada kafe, ada apa itu sebagai bartender di situ Bung Alil. Dia bertanggung jawab untuk meracik berbagai minuman. Dan itu ada di sana dan memang di sana itu sudah lama lah. Dan memang pernah saya datang 1 kali 2 kali, memang gedungnya cukup luas, fasilitas yang ada di sana. Tetapi yang saya tidak tahu apakah ada yang seperti selama ini kita bicarakan. Iya. Apakah yang kita bicarakan kan selama ini kita bicarakan tentang skill yang terkait dengan kebutuhan dunia pertambangan dan dunia industri kan begitu mengalir. Taniero mebu bepa, tata rias pengantin, pas salon atau barista bukan yang seperti itu Bung. Iya, kan mega kalau jadi yang kita cerita itu hari banyak terkait lapangan pekerjaan, tapi termasuk Tony nulai kapan untuk ibu-ibu kah atau mungkin ada. Cuma ya saya berpikir sayang Bung Alil kalau hal-hal yang sekecil itu tidak bisa dilaksanakan di daerah kita. Mestinya kan sarana di baru ini kan sudah cukup Bung Alil. Kalau BLK tinggal dilengkapi saja beberapa fasilitas pendukungnya untuk barangkali alat-alat Bung Alil ya. Iya. Tapi kan kemudian kalau ditambah tenaga-tenaga expertnya ya mungkin. Milo kan aku Pangkep kan lengkap nih. Dia kita tambahi. Jadi sisa kerjasama. Ya artinya untuk jangka pendek mungkin bisa, tapi untuk jangka panjang sayang Bung Alil. Maksudnya jangka panjang ini mungkin tahun ini mungkin, tetapi startupnya kita ini tahun ini mungkin kita benahi BLK kita Bung Alil. Tapi untuk sementara karena ada kebutuhan ibu-ibu ini, apalagi kita ada PKK apa dan sebagainya, bisa saja ada kerjasama dengan itu. Tapi mudah-mudahan ini Om Milo toh, ini startupnya toh agak seneng pemula. Jadi tahun depan dimulai lagi mulai tahun ini membenahi BLK membenahi Bung Alil yang ada di kecamatan ini. Apa orang kalinya kereba Omilo toh? BLK Ya kemarin kan yang disediakan di situ kan cuma infrastruktur bangunan saja Bung Alil. Itu kan programnya dulu almarhum itu Ibu Dr. Gigi Haji Hasnasam itu Bung Alil waktu dia di Komisi 9 kan salah satu leading sektor yang diajak kerjasama itu kan Depnaker Bung Alil tenaga kerja. Jadi dibentuklah BLK di beberapa kecamatan. Nah menjadi tanggung jawab pemerintah sekarang ini ya bagaimana memanfaatkan itu karena kita sudah ada fasilitas gedung seperti itu Bung Alil. Asik kali senero gedumi pale. Wallahualam saya juga belum pernah datang apakah gedung dan ada mungkin juga fasilitas yang sederhana untuk beberapa kegiatan Bung Alil. Kalau ada yang tahu informasinya ya mungkin bisa komentar di sini Bung Alil. Berbagi informasi berbagi informasi. Takutnya nanti kalau tidak update kita punya informasi nanti dianggap hoax lagi lah. Iya, bisa berbagi informasi juga. Ya, siapa tahu ada penonton kita atau yang menyaksikan saat ini, Ogi baru menyapa, silakan Anda bisa komentar terkait dengan
apa yang dilaksanakan mulai hari Senin ya. Hari Senin kemarin. Ini ada pernyataannya Andi Gani di komentar ini Bung Alil. Iya. Apa ya? Kelola BLK sendiri saja dari daerah kita. Iya. Banyak yang bisa dibaru, yang penting Pemda percaya. Nah ini kan bagus. Oh iya. Saran-saran pendapat teman-teman. Iya. Yang penting fasilitas neolo. Iya, jadi mindset yang harus dirubah Bung Alil. Mindsetnya memang harus dirubah bahwa memang BLK yang ada sekarang kita ini sudah harus bertransformasi juga sesuai dengan kebutuhan real tenaga kerja yang ada di luar Bung Alil. Kenapa kita tidak bosan-bosan membahas ini persoalan tenaga kerja? Karena menurut saya ini adalah persoalan sangat urgen. Kalau kita berbicara tentang kemiskinan Bung Alil yang 8, sekian persen itu Bung Alil ya masih tinggi, kemudian kemiskinan pengangguran terbuka juga masih cukup tinggi. Nah, salah satu solusinya adalah memanfaatkan BLK ini, Bung Alil. Iya. Dan mindset kita harus dirubah. Jangan kita merasa terbebani ketika membiayai itu dengan anggaran yang cukup. Apalagi misalnya angka produktif tenaga kerja di baru ini yang siap-siap mencari kerja setiap tahun ini kan cukup tinggi, Bung Alil ya. Kalau kanjak ternoko lengkap miskilnya, ada sertifikatnya, berangkat merantau keluar, dia kerja, dikirimi orang tuanya. Ada beberapa cerita-cerita itu menarik seperti itu, Bung Oli. Ada pernah datang ke studio saya nih di Kalimantan kerja. Saya kenal di kalau live dia sering ikut, namanya Iki ya. Dia orang Boto ya. Jadi ternyata dari penghasilannya di sana kerja di tambang, Bung Alil. Dia kirimkan orang tuanya untuk buka usaha-usaha campuran usaha di pasar Matiruali ya. Artinya apa? Itu uang sebenarnya penghasilannya kembali juga ke daerah, Bung Alil. Dan ini sebenarnya membantu juga untuk meningkatkan daya beli masyarakat karena uang itu tetap kembali, boting matu dan sebagainya kan lesmuero. Nah, ini yang kita mau lihat ini mungkin tahun ini masih agak mungkin belum, tetapi tahun depan ini sudah harus dipikirkan oleh pemerintah ini, Bung Alil. Iya. Apa kue iri tadi agak masukkan ulang-ulangnya ke perputaran ekonomi ku berwe sangat makura di engkama tapi mana dena magasene dena maksimal. Artinya mewata meto, pertama penduduk meto makura. Yang kedua daya beli masyarakat juga memang lemah karena itu tadi yang saya bilang, kita ini hanya bersumber dari 3, Bung Alil. Terima kasih Toms. Kita hanya bersumber dari 3. Jadi ASN, kemudian petani kita dan nelayan. Nah 3 itu, Bung Alil. Peran swasta di sini perusahaan itu masih sangat kecil sekali. Coba Anda usah terlalu jauh lah, kita lihat. Anda kalau orang pemerintahan ini menurut saya di baru ini, terutama di sektor, Anda jalan-jalan saja ke alun-alun itu setiap hari, Bung Alil. Di antara sekian begitu banyak itu hanya berapa yang aktif misalnya. Kadang miris hati kita kalau kita lewat-lewat kan. Mereka sudah mulai pasang dari sore. Nama kurang. Tapi mereka hanya Pangeli. Berjamaah kurang madare meto lalai nami kasih punana mi bawa tu dakur. Karena mungkin sudah lebih banyak yang menjajakan situ dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat yang mau menikmati itu, Bung Ali. Jadi ini tantangan menurut saya, ini real di depan mata ini. Belum lagi ke pasar Matiruali, Bung Ali. Coba datang di saat bukan hari pasar. Coba lihat di sana seperti apa itu. Ada ndak yang kira-kira masuk ke pasar? Komandan itu wiri-wiri na bahasa elo melihat kaju lo melibale agar pererolizo nih. Jadi kira-kira Om Melo ini Melo iage ya supaya mega pengunjung, kemudian mega pangeli. Nah ini semua kan yang kita pengunjungna pangelina ku alun-alun makurang, kemudian ku pasae makutato wah. Solusinya tadi itu bahwa makanya di baru itu Bung Alil banyak orang yang pernah investasi. Coba Anda lihat itu di sekitar Jalan Lampu Merah Lasindri kita belok kanan dulu situ kan ada semacam jualan KFC ya. Agar kagak tuh. Enggak tuh biasa-biasa sebelah kanan kontrak. Rata-rata habis kontrak mereka enggak lanjut. Magir. Dia tidak pindah juga. Dia sudah rasakan rugi, Bung Alil. Dia sewa ruko misalnya sampai puluhan juta tidak menutupi biaya yang dia keluarkan. Karena kenapa? Di awal-awalnya
Mungkin ramai. Iya, 1, 2, 3 bulan redup. Orang hanya mau coba saja. Banyak bakso-bakso yang terbuka di sini yang semi-semi modern itu, Bung. Itu seperti itu. Warkop juga seperti begitu. Satu kelihatan ramai, redup lagi yang lain. Apa? Yang moro si lele-lele. Warkop komunitas-komunitas. Wita ku beru, Om Ilo toh, ku beru Wita. Aku yang penting yulemu bertahan ero pengusaha-pengusaha bansana Pak Balu kopi ga Pak Bala yang penting mulai bertahan 5 tahun idina tuh mana berkembang tapi ya jadi, itu terkait dengan pertanyaan tadi Mualil, kalau saya tidak ada jalan lain konsentrasi pemerintah sekarang ini adalah bagaimana itu meningkatkan daya beli. Bagaimana menghadirkan itu tidak ada yang lain kecuali investasi, Bung Alil. Menghadirkan investasi di daerah ini, buka lapangan kerja. Ya, kalau terbuka lapangan kerja semakin banyak orang yang masuk kan semakin banyak pendapatannya orang dan semakin banyak yang belanja. Akhirnya terjadi yang namanya multiplier effect ekonomi. Semua sektor real bergerak karena dapat dampaknya. Ada impactnya, Bung Alil. Nah ini yang perlu kita dorong terus ini dan kita ingin lihat ini, apalagi kalau kita berbicara tentang visi pemerintah daerah Kabupaten Baru, kan jelas sekali, Bung Alil. Ini ideal sekali ini. Andai kan ini adalah kitab suci ini luar biasa sekali. Bayangkan gitu, Bung. Baru berkeadilan, baru berkelanjutan, baru lebih sejahtera. Ini poin tiganya baru lebih sejahtera ini. Ini menjadi tantangan pemerintah sekarang ini karena indikatornya pasti ada. Kalau kita ingin lebih sejahtera, gampang sekali diukur 5 tahun ke depan. Dan masyarakat itu bisa mempertanyakan kembali itu kok bisa. Kita ini kan ada namanya baseline data, Bung Alil. Akhir baseline data. Baseline data itu tahun 2024, pertumbuhan ekonomi sekian, PDRB sekian, angka kemiskinan sekian, angka pengangguran sekian, itu angka kualitatif. Nah kalau tidak ada progres misalnya di 2026, 2027, 2028, 2029 berarti kan kita melihat tidak ada apa-apa. Ya kan? Seperti itu, perubahan apa? Orang memilih pemerintah pemimpin di daerah itu karena ingin ada perubahan, Bung. Ingin ada perbaikan. Nah oleh karena itu saya ingin katakan kembali kepada kita semuanya bahwa ada indikator-indikator kualitatif yang bisa kita ukur untuk mengukur keberhasilan seorang pemimpin kepala daerah. Dan itu real itu karena statistik yang menyajikan, bukan kita. Seperti itu, Malim. Iya, oke, saudara Riga ataupun yang lagi menyaksikan atau mengikuti acara Ogi Baru Menyapa, ya silakan kalaupun Anda ingin berkomentar terkait dengan apa yang kita bicarakan pada pagi ini, ya boleh Anda komentar di TikTok, kemudian di Facebook juga, kemudian di YouTube. Silakan ketik di situ, mungkin ada saran-saran atau istilahnya yang ingin disampaikan kepada pemerintah ini. Meskipun saat ini mungkin sedikit yang menonton, tapi yang menyaksikan di luar itu beberapa silakan. Halo, selamat pagi untuk Haji Irfan ini yang sudah bergabung saya lihat ini. Oke, Efriadi, selamat pagi, selamat mengikuti acara ini. Kemudian silakan yang ingin komentar terkait dengan apa yang kita bicarakan pada pagi hari ini, silakan ya. Jadi terkait dengan lapangan pekerjaan, kemudian apa yang harus kita lakukan di Baru ini, boleh Anda menyampaikan ada sarankah atau menurut Anda begini bagusnya kalau di Baru ada supaya kanahnya good morning tahu seding ko kay Pak Haji langsung nggak semangat seding Om Ilo. Semangat kayak apalagi pagi-pagi sudah mengirimkan ini kopi. Kirimannya berbeda lah, bukan apalagi ada merek cappuccino kayak itu apa? Jadi terkait dengan lapangan pekerjaan ini, Om Ilo. Kita ulang-ulang ini lapangan pekerjaan. Tahu anak muda aku baru Om Ilo kan. Yang selesai tahun ini pasti kan melok toi mak zaman rekena. Meskipun ada yang mau kuliah,
Tapi engkau tahu melok mak jama. Tapi rata-rata ita yang mencari pekerjaan ini adalah tamatan SMK. SMK ya betul. SMK. Jadi ona yang dibutuhkan ini adalah pelatihan. Penambahan skill. Pada rekena ku BLK maka dah latihan ni maka sana mapalari otobeko agak sana eskavator agak sana eskavator alat berat loader 10 roda elektrikal kelistrikan las yang kayak begitu Bung Alil. Dan ini begini Bung Alil, jadi pemerintah memang itu harus proaktif, terutama leading sektor terkait kayak Depnaker ini Bung Alil. Menurut saya sekali-sekali mereka harus berkunjung ke perusahaan yang sudah ada di Baru seperti galangan kapal ya yang ada di Awarange itu. Itu kan cukup banyak juga tenaga kerja yang ada di sana. Lakukanlah assessment di sana. Dari mana semua saja tenaga kerja yang ada di sana Bung Alil. Di Awarange itu Bung Alil ya. Kalau ternyata tenaga kerjanya lebih banyak dari orang luar, maka perlu ada proteksi dari pemerintah daerah, memberikan warning kepada perusahaan ini untuk banyak menyerap tenaga kerja lokal. Nah, kalau ada syarat misalnya, ada SOP-nya bahwa harus memiliki skill A, B, C, dan C, tugasnya lah pemerintah kerjasama dengan perusahaan galangan kapal ini, Bung Alil, untuk melakukan MOU, Memory of Understanding, terkait dengan persiapan tenaga kerja. Jadi dilatih, ekspernya mereka latih ini orang-orang baru ini, dan setelah selesai, pelan-pelan ini yang dari luar ini passing out keluar, dan yang masuk itu adalah orang-orang lokal baru. Kemudian DPR juga nanti juga harus membackup dengan regulasi dalam bentuk perda yang mewajibkan setiap perusahaan yang ingin berinvestasi ke Baru minimal 70% itu tenaga kerjanya adalah tenaga kerja lokal. Kalaupun di tenaga level expert ke atas itu pelan-pelan juga Bung Alil dididik nih orang-orang supaya jangan kita hanya menjadi kelas middle ke bawah tapi kita bisa naik juga di high Bung Alil ya. Nah, itu baru bisa jalan Bu. Kalau di ide awalnya itu Bang Idris dulu waktu jadi bupati itu dia bikinkan aturan seperti itu mestinya. Nah, jadi turunlah assessment di situ, lihat-lihat berapa sih tenaga kerja yang ada di sana, Bung Alil. Seperti itu supaya ya kita ini betul-betul punya proteksi lah terhadap orang-orang baru yang bekerja. Iya, ini ada Andigan ini sangat urgen dan jalan yang paling singkat mengurangi tingginya statistik kemiskinan di daerah. Ya, yang ini sangat urgen karena yang tadi itu membuat pelatihan-pelatihan atau yang diadakan oleh BLK ini, Om Ilo. Iya. Ada Om Malik rajin baca komentar. Makasih masukannya. Karena makurang kita komentar ini Om Malik. Iya. Oke, sebelum kita lanjut lagi ini kita sapa dulu ini Om Amap. Assalamualaikum Om Amap. Waalaikumsalam Bang Alil. Mohon maaf Bang Alil, saya lagi habis keringetan ini gitu. Di bawah kolong rumah ini. Selamat pagi Bang Ilham. Sehat selalu ya. Iya. Makasih. Agak kerai batu Om Amap. Dari Mama Deceng Bang. Alhamdulillah. Mama Deceng. Iya. Iya lama enggak pernah ketemu ini. Obrolan pagi ini. Iya. Bagaimana menurut kita ini Om Amap terkait dengan perbincangan kita ini terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini kerjasama, kayaknya mau kerjasama dengan BLK Pangkep. Iya, menurut kita bagaimana ini? Ya benar ya, apa yang dikatakan Bang Ilham itu semuanya sebenarnya kalau concern di situ cepat terselesaikan semua masalah ya. Ini kan BLK kalau kita runut dari awal masih Ibu Dokter almarhum kan sudah sebenarnya harusnya sih sudah jalan ini. Jadi kelihatannya masih terbatas di wacana-wacana begitu kan. Ini kan belum ada dari periode pertama, periode kedua Pak Soehardi itu sudah digalakkan itu BLK pelatihannya.
Iya. Sampai hari ini belum ada itu kita Supi ke Baru belum ada yang tertangani. Iya. Iya, jadi apa namanya ya, kita apa sih ya, sebenarnya mestinya pemerintah kita sekarang ini kalau gebrakan itu sudah bagus, tapi ending itu yang belum kelihatan Bang Alil. Endingnya Om Milo. Endingnya. Iya. Eksekusinya mungkin. Eksekusinya. Kalau terkait wacana, oke Mi. Iya. Mestinya kan wacana-wacana dari pemerintah yang lalu, dari Anies ke Pak Suwardi, mestinya kan sudah ada yang kelihatan sekarang ya kita maklumi juga. Baru kurang lebih 4 bulan ya, tetapi jujur saja kalau ini semacam mengadopsi semua perusahaan-perusahaan terutama untuk stunting, karena stunting sangat erat hubungannya dengan kesejahteraan ya kan? Iya. Engkau erat begitu saya kira Bang Alil. Intinya endingnya dulu yang kita mau lihat ya kan. Oh iya. Endingnya Om Milo. Actionnya. Eksekusi bukan actionnya, eksekusinya. Eksekusinya Iya. Eksekusi itu memang perlu ada keberanian, perlu ada ketegasan, perlu ada yang namanya inovasi memang Bu Alil ya. Kita tidak boleh terjebak dengan kalender-kalender tahunan yang ada selama 5 tahun. Kita harus punya inovasi Bung Alil. Coba lihat misalnya KDM di Jawa Barat, mereka kan berani untuk melakukan terobosan-terobosan baru Bung Alil. Dan itu menjadi fenomenal di tanah air sekarang ini Bung Alil. Iya. Nah kalau kita kan menganalisis masalah, menganalisa masalah mana sih sebenarnya isu permasalahan-permasalahan utama, sehingga menentukan skala prioritas yang harus dilakukan pemerintah. Menurut saya ini yang harus kita dijadikan prioritas utama ini Bung Alil. Iya. Ini ada Andi Risi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat bergabung untuk semua. Iya. Ada Andi. Contoh saatnya Bang Alil. Penunjukan pelaksana tugas kemarin. Itu seperti di Dukcapil itu, kalau itu serta-merta itu kan langsung jam beberapa aplikasi kan harus tanda tangan itu yang digital. Iya, itu paling bentar itu 10 hari jam itu. Nggak ada yang bisa jalan itu. Percaya aja lah. Jadi menurut tak bagaimana itu? Iya, mestinya dulu biarkan dulu petugas yang lama ya kan. Pejabat yang lama, tetapi susah juga sih karena hak pemerintah, hak bupati dan wakil bupati yang ganti, ya kan? Iya. Itu coba aja beberapa hari ke depan itu pasti nggak ada yang bisa jadi Dukcapil, saya jamin itu. Iya. Oke, saya tidak terlalu mengikuti perkembangan itu. Jadi berarti kita menunggu ke depannya seperti apa ya. Efektif atau tidak efektif ya. Oke. Yang lain teman-teman yang mau berkomentar ada. Iya. Ada Om Malik ini. Assalamualaikum Om Malik. Om Malik. Ya, jadi ini kan sebenarnya bebas temanya kita ini hari ini Bung Alil ya, tidak hanya berbicara tenaga kerja. Cuma kebetulan tadi Om Alil membahas menyinggung terkait adanya audiensi dari pengelola BLK ke Bupati Baru, mungkin menawarkan program kerjasama terkait untuk membekali masyarakat Kabupaten Baru terutama pencari kerja untuk beberapa katakanlah keterampilan Bung Alil ya. Kalau kita sih tidak menyalahkan itu, is okay aja Bung Alil. Cuma itu hanya untuk tujuan jangka pendek.
Untuk tujuan jangka panjangnya, pemerintah tetap harus memperhatikan bagaimana BLK yang ada di kita ini dioptimalkan ke depan, Bung Alil. Oleh karena itu menurut saya, sekali lagi Bung Alil, ini adalah jabatan yang sangat urgent. Oleh karena itu ke depan kita menginginkan Bupati ini menempatkan orang sebagai kepala dinas di Depnaker ini, Bung Alil, adalah orang-orang memang yang tepat. Orang-orang yang tepat yang mampu mengurusi memang itu, Bung Alil. Coba katakanlah kemarin peninggalan kenangan dari Ibu Dr. Gigi Haji Hasnasam. Sayang beliau kan tidak selesai menyelesaikan tugasnya, Bung Alil, di Komisi 9. Jadi baru yang lahir kemarin itu fisiknya. Nah, visi Bupati sekarang ini kan baru berkelanjutan. Nah, salah satu menurut saya yang saya tangkap dari baru berkelanjutan itu bagaimana adalah mengoptimalkan apa yang sudah ada, Bung Adi, tanpa harus memperhatikan dari siapa dulu yang menggagas itu. Itu kan itu yang saya harus apresiasi kepada Bupati sekarang, Bung Adil. Harus saya akui secara jujur, misalnya melakukan perbaikan pembenahan di alun-alun, melakukan perbaikan di pembersihan misalnya di Sumpang ya. Tetapi nah, ada hal yang lebih penting yang sekarang ini adalah bagaimana mengoptimalkan BLK itu. Karena kalau kita mau pelatihan alat berat, apa susahnya, Bung Alil? Di sini banyak expert, sudah di Baru ini banyak, tinggal kita panggil saja. Alat berat sudah ada di PU, PUPR itu sudah ada alat berat. Mau 10 roda, mau ekskavator, mau las juga ya. Kita kerjasama dengan galangan kapal yang ada di Awaranga. Itu kan selesai, Bung Alil. Untuk beberapa ini ya. Mau 10 roda, Gana tuh supir-supir. Kemenakan saya saja tidak tamat SMA itu jadi supir 10 roda di perusahaan terbesar yang ada di Papua, Bung Alil. Ini kan eksekusi saja sih sebenarnya ini, Bung Alil, sama yang dibilang tadi, eksekusi. Oke. Ini Om Malik, mau berkomentar. Silakan Om Malik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, silakan Om Malik komentar terkait dengan apakah lapangan. Saya kira itu BLK sekarang adalah buat laporan kebencian. Wasengnya BLK buat laporan kebencian. Balai latihan kerja paling. Jadi memang kita harus hati-hati kalau seperti begitu, Bu Malik. Iya, harus hati-hati. Kemudian terkait capil, saya kira ini memang OPD yang tidak gampang ini, karena harus dapat pengakuan juga dari Menteri Dalam Negeri. Iya. Jadi memang tidak segampang itu. Cuma ya kita tergantung pimpinan. Kalau merasa bahwa tidak seret di situ karena namanya pelaksana tugas, ya boleh-boleh saja kapan saja dia bisa ini. Nanti kita lihat. Artinya kita berilah kesempatan untuk membenahi dulu. Pembenahan seperti apa nanti kita lihat. Apakah efektif pembenahannya atau tidak. Kemudian terkait mau kerjasama dengan Pangkep terkait balai latihan kerja. Saya kira ini tidak efektif karena kita lebih duluan punya balai latihan kerja, masa kita mau kerjasama lagi. Tapi malupon ito Om Malik kan? Apa ini dek telok palupoi? Oh, pakar. Iya. Lanjut Om Malik. Oke, saya kira begitu untuk sementara. Kalau naro maling, bawat ibu ni mau lewat koro pasak lama, paling tebel kalau saliu alangi lapangan lopo koro onre latihan tahu di. Iya, Om Ilo, sebelum kita lanjut ke ini, kita kasih kesempatan ke Andi Gani. Silakan. Kita bacakan dulu yang komen-komen ini. Ade Bu Lilis, hanya orang yang berani mencoba bisa berhasil. Jadi pemerintah harus berani welcome menerima investor. Dempati Roy, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mukminin.
Assalamualaikum host. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat selalu semuanya. Iya, ada yang ketawa ini Andi Risi. Agak ngaren ada cewek-cewek ya. Iya. Iya. Oke, Andi Gani, silahkan. Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana kini? Lain-lain kuliah. Ya, di Kalimantan di tempat kerja ini. Oh, di tempat kerja gitu. Iya, dalam unit berat ini. Oh, mapaku gak anu. Ya. Begini, Oto Ager. Oh, eskapator. Jadi kalau saya itu jujur, ini bukan apa ya. Semoga kalau misalkan memotivasi lah teman-teman. Jadi kalau saya masalah unit berat itu bisa semua. Iya. Bukan mahir, bisa semua. Iya. Bisa semua. Bisa semua. Jadi kalau misalkan apa ya? Kalau kita berdiskusi tentang ketenaga kerja, lapangan kerja itu connect semua antenanya orang. Iya. Ramai pasti itu, karena memang itu orang itu yang orang harap di daerah kita. Jadi kalau kayak kemarin itu saya naik di Komal teman-teman, kita bahas pariwisata, endingnya kita lari ke situ lagi. Tenaga kerja. Iya. Jadi begini, Om Milo, apa ya? Peluang ini sebenarnya itu sudah kita sia-siakan dari 10 tahun yang lalu. Iya. Jadi semenjak adanya program hilirisasi mineral kekayaan alam di negeri kita itu sebenarnya dari 2015. Nah, jadi semua kekayaan alam kita itu dihilirisasi, diolah di negeri kita. Jadi pada saat itu ekspor mentah itu sudah dihentikan. Betul. Nah, karena itu kenapa kita harus hilirisasi? Karena itu bisa membuka banyak lapangan pekerjaan. Selain itu tentunya bisa memberi value atau nilai tambah ya. PAD daripada daerah yang punya kawasan itu. Gitu. Jadi itu keuntungannya. Jadi apa ya? Kalau kita berbicara balai latihan kerja lagi, sangat disayangkan kalau misalkan pemerintah justru mengambil partner dari daerah lain. Kenapa aku bilang seperti itu? Di daerah kita sendiri itu kalau cuma teknisi yang ekspor ya Pak, ada. Bahkan trainer unit berat dari perusahaan sebesar kayak PT TIS Indonesia yang sudah terkenal ini, PT TIS. Itu trainernya Pak, orang dari Sumpang. Wih. Keliling itu. Keliling di Indonesia itu. Trainernya itu dari Sumpang. Iya. Bahkan sampai sekarang itu dia dijuluki kepala sekolah dari sekian banyak ribuan anak gurunya yang tersebar di PT TIS. Sudah tersebar di perusahaan yang lain juga. Jadi memang ini kesempatan yang besar. Iya. Karena kenapa aku bilang karena kalau misalkan kita masih mengharapkan lapangan kerja di daerah itu masih lama prosesnya, Kak. Panjang prosesnya. Belum amdalnya, izinnya apa segala tamu kasih. Sedangkan ini kita tiap tahun kita ini produksi pengangguran. Umur bertambah. Umur bertambah loh, Tony melamar anak mudanya. Tua semakin menua. Kemudian pacar menunggu di lamar. Tony. Jadi saya itu adik ipar saya dulu. Tamat SMA 1 tahun menganggur di rumah. Kulihat tidak ada sama sekali, tapi dia masih ada usaha sedikit pergi belajar. Di tambang-tambang galian C yang lokal di Taneteri aja kan, belajar naik mobil yang roda juga yang biasa terkecil. Dan alhamdulillah saya bawa ke Morowali, dia sekarang bawa truk gandeng trailer. Sampai orang-orang di daerah di kampungnya tuh bingung, ini orang belajar dari mana? Iya kan? Nah, jadi waktu saya di Morowali tuh Kak, saya selip-selip itu adik-adik, kawan-kawan dari daerah. Saya selip-selip di dalam, kita latih diam-diam, sembunyi-sembunyi. Banyak, tidak sedikit, banyak kita selip-selip begitu. Dan alhamdulillah sekarang mereka terampil.
gajinya paling rendah itu 10 juta. Paling rendah nih. Iya. Itu mina kirim kasihan ke orang tua apa tuh. 3 kali lipat, 3 kali lipat tuh gaji biasa pura kasih runtuh di berdua. Paling rendah itu. Anak bambom miro nah. Iya. Jadi kalau misalkan ada BLK begitu, saran saya itu yang paling penting itu apa ya? DT, dump truck, 10 roda, dan WL, loader. Karena kalau ya unit yang seperti Sabau ini ekskavator, beda medannya, beda cara kerjanya, dan kita membutuhkan ribuan jam kerja untuk mahir. Nah, ini sulit ini, karena kita kerja mikir. Jadi kalau misalkan yang paling gampang itu, kalau kita mau kejar ini kan, kita mau kejar target kita, bagaimana cara kita mengurangi ini statistik pengangguran di daerah? Caranya itu, balai latihan kerja, kita latih adik-adik kita yang usia-usia 21, 22 itu bawa DT, dump truck 10 roda, loader itu Ji, karena yang paling banyak dibutuhkan itu yang itu. Iya. Ketika perusahaan-perusahaan membutuhkan tenaga kerja, yang keluar itu kuotanya itu untuk dump truck itu lebih 100, kadang 100 tenaga kerja, 200-an paling sedikit itu. Butuhkan tenaga kerja untuk 1 unit dump truck. Bayangkan itu 1000 unit dia beli ekskavator Haji Isam. Cetak sawah kan di Papua kan? Iya, cetak berarti sawah di 1000 operator. Iya, betul itu. Kita yang kirim. Iya kan? Kita yang kirim itu. Kita yang kirim. Jadi itulah maksudnya kita jangan kalau misalkan ada teman-teman dari pemerintah daerah yang dengar saya berbicara, janganlah anggap kami kayak gimana, tidak. Ini cuma suara sumbangsi supaya kita sebenarnya membantu ini, kasih ide lah. Jadi suara-suara seperti ini sebenarnya kami sudah suarakan dari pemerintah sebelumnya, kami sudah suarakan itu. Sampai kami kemarin itu tembus di PLTU. Kenapa mereka menolak tenaga kerja lokal? Yang mereka menerapkan standarisasi yang tinggi untuk itu. Karena tenaga elektrikalnya ya. Alasan seperti itu Pak, wah beda levelnya. Bukan main itu. Harus eselon. Galangan-galangan kapal beda levelnya memang. Harus eselon 2 minimal di situ. Kalau eselon 4 tidak cocok kerja di galangan kapal. Jangan main. Jadi kalau kita memang mau maksimalkan semua potensi-potensi daerah pasar. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Kanda maaf. Saya kira itu saja Pak. Masalah pasar kan tentu itu daya beli yang menurun sekarang toh. Daya beli. Jadi kalau misalkan ada kasihan yang seperti itu yang pasti kalau anak pergi merantau kirimkan orang tuanya uang. Cocok itu. Jadi kalau misalkan sangat disayangkan juga saya kalau misalkan ada BLK dari Pangkep justru yang diajak kerjasama dari daerah. Sangat disayangkan itu. Mudah-mudahan tidak jadi Ji. Kalau hanya untuk menjahit barangkali atau bikin kue atau barista ya silakanlah. Kalau lebih baik kan ke kampung ya kemak jahit bu bepa. Iya roh Haji Manek mau pas dengan almarhum atau nangka kudine sosial uang ngerela daerah masih naik masih. Dan kalau masih itu fokusnya kayak SMK kejuruan itu Om Milo mungkin bisa dikasih masuk itu program pendidikan di bawa pelatihan seperti ini di program pendidikan kan supaya adik-adik kita itu ketika SMK mereka sudah bisa mulai meraba-raba masa depannya mau kemana bagus. Iya kan? Karena tidak semua adik-adik kita itu punya penerawangan yang mungkin sama kayak kami ini. Mesti diarahkan. Oke, Bung Andi, kita sudah tangkap itu sementara dan jangan turun dulu ya meskipun masih kerja di sana ya. Nanti kita diskusi juga dengan teman. Yang jelas kalau tiba-tiba ada program di sini dan dibutuhkan tenaganya ya siap-siap saja ya. Tapi masih banyak yang senior-senior di Baru. Tapi saya tertarik tadi itu bahwa ada salah satu orang Sumpang Binanga Kabupaten Baru yang punya pengalaman sudah di PT TIS ini termasuk sudah perusahaan yang sangat besar ya. Kalau di Indonesia dan dia sudah expert sangat. Oke. Silakan Bung Andi ditahan dulu silakan. Standby dulu Bung Andi.
Ya, kita kasih kesempatan untuk Dem Patiro ini. Siapa tahu ada masukan-masukannya. Iya. Silakan. Elon ini sama pada gambar naro Om Ama Pro. Iya, sepupuku itu Pak Ilham. Oh, iya kan? Iya, sepupuku itu. Iya. Begini, saya tertarik tentang bagaimana tadi BLK pengelolaannya atau diarahkan ke sana, karena BLK juga itu kan ada kuota ya Bapak ya. Ada kuota yang bermain di sana. Sementara tenaga kerja yang mau diproses ini kan banyak. Jadi makanya kan ada istilah dulu di Palandro. Kok dek merantau tanya purane. Jadi ada istilah-istilah. Jadi kolomi toli-toli itu Pak, Riolo. Dek payasang merantau, apa masih lewat darat. Matek kapi Garelo Kalimantan, matek kapi Lo Surabaya, matek kapi. Baru merantau namanya. Baru merantau, ya cewek kalau toli-toli. Iya. Kamu pas sedih kamu pas sedih memang ya. Meskipun kita sudah masih di Palandro atau masih di Surabaya ini? Saya di Gersik. Pak Ilham. Oh di Gresik ya. Tapi yang kamu pas sedih sada-sada Palandrona, dialek Palandro yang kamu apa? Saya tidak suka berbahasa Jawa ya. Saya tidak suka berbahasa Jawa. Ada teman-teman bilang kenapa tidak bisa berbahasa Jawa? Maka tanya kan Jawa. Oh gitu. Ya anu meni bawa deh pada jumpa ya deh anggota tak boleh Palandro atau pengacara ini kan senaro. Iya. Pak. Ada yang pengacara kemarin itu Bung Alil yang hadir juga dari Palandro itu. Jadi silakan lanjut. Cara riwayat ya Pak ya. Jadi saya adalah dalam tanda petik satu orang yang kecewa dengan proses-proses yang ada di Baru, karena memang kan minimnya lapangan kerja Bapak ya. Bahwa pengamat tahu istilahnya. Mulai dari siapa kenal semua bapakku, terus mulai dari Andi Peter, Datu Sompa, terus gampangnya saya bekerja. Kalau umpamanya mau dibikin kayak begitu kan artinya apa? Ya semendinganlah kita pergi ke tempatnya orang dan produksi dalam tanda petik tenaga kerja yang pengangguran itu kan Jawa ya Pak ya. Jadi kembali sedikit saya intinya bahwa ketika gejolak tenaga kerja yang membludak seperti ini yang tidak mendapatkan kesempatan di perusahaan itu banyak yang saya lihat Pak beralih ke yang namanya pengelolaan kuliner baik itu rumahan maupun di pinggiran pasar atau dimanapun di Pujasera. Jadi hematnya saya Pak, jadi pemerintah daerah itu mencoba memberi satu ruang kepada pengelolaan desa, karena kan sekarang kan sudah ada istilahnya kan apa sih namanya itu Pak untuk desa itu. Jadi untuk diberi pelatihan kayak gitu tentang kuliner, tentang apa cara menjual, karena sekarang itu kan orang berlarian ke TikTok Pak. Jangankan orang yang tidak bekerja, orang bekerja pun lari ke sana karena peluang besar. Saya menganggap TikTok itu kan pasar besar ya Pak ya. Sebuah panggung besar, untuk sementara diajari aja kreativitas di sana, sehingga hal-hal yang istilahnya kayak perusahaan kan, kalau betul kata Pak Andi Gani tadi bahwa komat tajengnya keberu perusahaan Malopo dan membutuhkan tenaga kerja, itu masih panjang lah prosesnya ya Pak, karena kalau perusahaan besar itu kan minimal 5 tahun harus dibangun, penyediaan tenaga kerjanya seperti apa, skillnya seperti apa, karena ada kan parameter standar orang bekerja Pak, umurnya berapa, terus kapasitasnya seperti apa, kan harus diproses semua seperti itu. Jadi hemat saya di Baru itu membuat suatu pelatihan yang simpel saja, karena kalau istilah di sini nih anak-anak muda mendingan ada di warkop untuk main game. Apapun yang dimainkan di situ dia merasa menghasilkan, itu membuat mereka nyaman di sana karena penghasilannya sudah melebihi daripada apa yang ada di UMK masing-masing daerah ya Pak ya. Tapi jadi sekarang berbicara
konkretnya begini Pak, itu tadi arahkan saja pemerintah daerah untuk memberi pelatihan. Terus ambillah umpamanya kayak desa-desa atau apa untuk menjadi anak angkat atau anak asuh lah istilahnya bagi remaja-remaja untuk pelatihan-pelatihan kayak begitu. Pak Ilham, Bang Ahmad. Iya, iya. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Ya, jadi mungkin dia melihat dari sisi yang lain Bung Halil bahwa salah satu jalan juga untuk bagaimana supaya menghindari pengangguran adalah memberikan motivasi dan keterampilan yang dibutuhkan oleh katakanlah anak-anak muda sekarang ini juga yang bagaimana dia bisa mandiri sebagai wirausaha Bung Halil ya. Seperti kuliner kah, kopi atau apa dan sebagainya, karena menurut beliau ini usaha-usaha seperti itu juga semakin menjamur. Nah, cuma memang problemnya kita di Baru ini daya beli yang kurang. Jadi banyak yang seperti itu bermunculan di pusat-pusat kota, tetapi dengan sendirinya ya ada yang mati suri, ada yang maju karena itu tadi daya beli yang kurang, kemudian juga jumlah penduduk yang kecil. Tetapi menurut saya ide itu bagus lah kalau bisa menjadi merata di setiap desa, karena desa kan juga punya ADD Bung Halil ya silakan saja melakukan pembinaan-pembinaan seperti itu. Oke Bung Halil. Oke. Dan untuk Anda semua kita baca dulu komentar yang ada di bawah. Ya, Abid, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tokajang ini, wow, dek sengi baca. Oke, natingang didahulua into nani patama ngasemo ampanna, ini keluar into. Om Ahmad itu tahu ini artinya. Iya. Oke. Kemudian Akas Sumiati, problemnya ada perusahaan besar di daerah Baru yang mayoritas karyawannya bukan dari masyarakat. Oh, problemnya ada perusahaan besar di daerah Baru yang mayoritas karyawannya bukan dari masyarakat sekitar. Ini Akas Sumiati. Nah, ini. Iya. Ya, itu yang tadi saya katakan Bung Halil. Jadi memang orang Deknaker ini harus rajin turun ke lapangan. Katakanlah ada beberapa perusahaan yang katakanlah misalnya seperti PLTU, kemudian yang ada di dok galangan kapal itu turun mereka melakukan assessment. Itu rata-rata tenaga kerjanya mereka itu dari mana? Berapa persentasenya orang baru misalnya yang kerja di situ? Lalu kebutuhan skill apa memang yang dibutuhkan oleh perusahaan itu? Nah, kita minta ke depan itu minimal porsinya 70-30 lah, 70% tenaga kerja lokal, 30% dari luar lah yang punya keahlian atau expert seperti itu. Tetapi untuk jangka panjangnya nanti perusahaan ini kerjasama dengan pemerintah daerah melalui BLK untuk men-training orang-orang yang ada di dalam supaya juga bisa masuk di level menengah atau bahkan sampai di high, sehingga nanti pelan-pelan nanti itu mulai dari level tertinggi sampai level ke bawah itu semua adalah orang-orang daerah. Kalau kita tidak punya keberanian untuk memproteksi yang seperti itu, maka tunggulah bahwa orang terbuka nanti perusahaan dan lebih banyak orang yang dari luar yang akan bekerja Bung Halil. Sementara kita menjadi penonton di daerah kita sendiri. Seandainya banyak perusahaan tidak ada masalah, ini 1-2 saja yang masuk, masa kita menjadi penonton. Kemudian DPR nanti kalau ada perusahaan yang mau masuk itu tadi membuat proteksi terkait regulasi bahwa ketika ada perusahaan yang mau masuk, salah satu syaratnya itu adalah mempekerjakan tenaga kerja lokal. Itu Bung Halil seperti itu. Ya, dengan catatan baru harus siap juga ini. Baru harus siap juga. Betul Bang Halil. Jadi sekali lagi saya sama dengan semangatnya dengan Pak Ahmad, sama semangatnya dengan Pak Malik, bahwa kita berharap bupati kita ini sebagai pemimpin daerah, top management di daerah ini, manajer di daerah ini adalah right man on the right place itu tadi. Ketika menempatkan orang di Depnaker sebagai penanggung jawab, kepala OPD di situ, carilah orang-orang yang benar mengerti dan paham terkait dengan itu Bung Halil. Cari orang-orang yang mau bekerja dan punya waktu yang cukup, termasuk turun ke lapangan. Kalau itu yang dilakukan ya kita harus support pemerintah kita Bung Halil. Itu yang paling penting. Iya. Ini ada lanjutannya ini Akas Sumiati. Katanya kita yang dapat dampak negatif dan kerusakan lingkungannya. Orang yang lain dapat kesempatan kerjanya.
Ini mungkin nanti kalau ada contoh misalnya bisa saja disebutkan di mana itu yang ada seperti itu supaya lebih supaya lebih lengkap kita punya data, jangan sampai disangka hoax lagi kita. Nanti dilaporin lagi kita. Iya, menjadi penonton di negeri sendiri. Jangan sampai begitu, menjadi penonton di daerah wah. Iya, Bung Alil. Iya. Jangan sampai maksudnya. Iya, jangan sampai. Iya. Siapa tahu masih ada yang ingin berkomentar, silakan. Om Malik mungkin. Oh iya. Atau Om Amap ini. Silakan. Kayaknya di mute ini ya. Iya. Silakan Om Amap. Lepas ke mute-nya. Lepas ke mute-nya. Om Amap. Di mic kita itu terbuka. Oh ya, oke. Kemudian saya perlu sampaikan di sini sebelum Pak Amap berkomentar, Bung Alil. Iya. Terjadi dubbing ke. Coba Pak Amap. Vokal tak? Coba bicara ke. Dubbing ki matikan ki anunya internal play. Iya. Oke. Silakan. Jadi sebenarnya begini Bang Ilo, Bung Alil ya. Iya. Kalau saya kasih contoh kasus ya. Jadi sebenarnya memang pemerintah sebenarnya itu dari awal memang kurang greget gitu untuk masyarakat kita. Contoh ya, beras yang ada di Maluku Tasi, yang diekspor tiap hari. Saya pernah mencoba menginvestigasi itu, bayangkan satu orang bisa mengelola, memutar duit itu 19 miliar per bulan. Di mana itu? Lo iya benar ini. Trust yang dibawa ke Sonata. Trust. Iya. Itu untuk tambang juga ya? Trust itu. Untuk campuran semen. Jadi campuran semen. Sebenarnya ya, kalau pemerintah jeli, coba bikinkan aturan, regulasi. Ini yang angkut trust dari Maluku, dari Baru ke Pangkep tidak boleh orang mobil dari luar. Kalau mobil dari luar jangan. Itu berapa orang yang bisa kerja. Kemudian administrasinya di sana ini kalau dikelola satu orang, yang saya dengar kuatnya itu rasuah kemana-mana supaya dia aman. Ini tidak akan begitu-gitu terus itu Kabupaten Baru. Nanti Maluku Tasi ujung-ujungnya ya seperti Pak Akas tadi bilang itu. Orang lain yang dapat emasnya, nanti Maluku Tasi yang bubar. Ya kan? Begitu. Tapi asal jangan menuntut juga mau merdeka nanti, Bung Amam. Bukan. Dulu saya dengan Makmur itu dulu sedikit kalau memang pemerintah tidak benar, kita pindah di Parepare deh. Ini kan distrik Maluku Tasi itu di Parepare gitu ya. Iya. Apalagi memang Baru ini kalau lihat sejarahnya memang bagian dari Parepare kemarin ya. Lah iya, Maluku Tasi terutama Bang, makanya di Parepare ada Maluku Tasi, ada iya kan? Nah itu referendum ini satu aja. Jadi kalau pemerintah greget memberikan aturan ini, jangan setiap harinya itu saling melempar. Ini kan kebijakan provinsi, ini kan kebijakan pusat. Kalau begitu enggak usah aja ada otonomi, iya kan? Iya. Kalau seperti itu. Nah ini 19 miliar bro. Berapa orang yang bisa hidup itu hanya dikelola cuma satu orang. Iya, hanya dikelola dengan satu orang. Iya kan? Ini pun saya nggak ngerti SDM-nya seperti apa ini orang. Maksud saya ini yang kita lihat diambil alih oleh pemerintah, iya kan? Terutama kita concern di tenaga kerja. Di sana tidak perlu S1, S2, tidak perlu. Cuma driver dump truck kok. Kemudian sistem teknis lain-lain, orang di hutan kok kita kerjanya. Ini dulu. Karena ini kan dari zaman bahula, tenaga kerja, lapangan kerja ini sebenarnya yang harus pemerintah cari ini. Kenapa yang dari dulu baru kok enggak seperti Morowali baru kemarin langsung abrek orang ke sana. Potensinya di Baru apa coba yang tidak ada? Kami sering sama Bung Alil itu sering dibawa oleh pemerintah keluar daerah, studi wawasan.
Tidak ada Pak, nol yang kita bawa. Kita bawa orang di Malang itu masuk di kebun apel aja, bayar. Di sini hutan kita, makan saya kemarin, coba pada kemarin naik, sudah selesai nih konservasi malusetasi di laut. Iya, hutan kita indah-indah semua. Saya lebih cenderung Bang Ilo ke kepala desa Nepo ini. Kepala desa Nepo itu greget untuk concern di pariwisata ya. Wisata. Ada potensi di sana Kak Bung Amap? Banyak kali Bang Ilo. Saya kasih contoh dulu, baru-baru ini kan saya datang ke Parepare itu di Ladoma. Ladoma itu kawasan hutan lindung, tapi diberikan hak untuk masyarakat untuk mengelola itu. Dan luar biasa setiap hari retribusi yang masuk itu Bung Amap. Ada enggak potensi begitu yang bisa dikelola juga di sana? Biar lipat 1000 kali ada Bang Ilo. Wah, perlu kita jalan-jalan survei nanti itu. Yang tidak boleh dikerja merusak hutannya, kalau diperindah. Iya. Untuk mengundang orang kan apa susahnya sih? Yang di Parepare Ladoma itu hutan lindung. Tapi ada sungai-sungainya kan? Gitu. Yang ada sungai-sungainya ada enggak di Malusetasi yang seperti itu? Ada sungai-sungai. Bisa camping ground. Bang. Sungai berapa kilometer panjangnya sih yang ada semua. Pokoknya kita kekurangannya selalu loncat-loncat, tidak apa namanya fokus. Itu. Tidak pernah fokus di satu persoalan gitu. Iya. Terutama nanti makanya kita setelah nanti kita punya apa namanya ini, kita genjot dulu di khusus untuk sampah Bang. Ini juga biar bagaimana potensi alam kita kalau sampah masih berseliweran di bukan di Malusetasi saja bahkan sampai di Baru. Kalau ini tidak termanage dengan baik, sampah ya. Tidak akan maju. Mega tuh ke sampah ku Malusetasi Om Amap. Saya dulu itu pernah bawa sampahnya Malusetasi ke kantor camat. Hampir berapa kubik saya bawa itu dengan orang-orang kampung. Besoknya langsung bersih. Jadi pemerintah saya lihat memang begitu dari bawah. Dan kalau tidak dipressure dengan kasar sulit dia. Iya. Iya. Kalau cuma nanti Bung Amap kita jalan-jalan ke Malusetasi untuk lihat itu objek wisata ya. Karena itu koordinasinya kalau ke hutan itu kan partikel ya, langsung ke provinsi saja kita minta izin untuk mengelola. Karena sekarang ini kan lagi tren itu camping ground. Jadi objek wisata itu kalau ada sungai kemudian bisa ada sedikit datar untuk camping, view-nya bagus, sudah hidup itu. Iya. Oke. Thank you. Bang Alil. Iya. Oke, kita bacakan dulu nih komentar ini Om Ilo. Ada Akas Sumiati lagi nih. Berdebu dan berlumpur jalanan gara-gara teras. Ya, tolong dikaji itu. Ndak lama banjir juga Malusetasi. Dikupas sama puncak itu. Iya, oke. Makasih banyak ini informasinya. Iya, dan kami ucapkan juga selamat bergabung untuk Anda yang baru bergabung bersama kita di sini di acara Ogi Baru Menyapa. Iya. Oke, lanjut, mungkin masih ada yang ingin komentar. Ini kan kita sudah di penghujung ini Bung Ali. Sedikit Pak. Iya. Silakan. Saya setuju tadi dengan apa yang dibilang Pong Amap. Minggu kemarin Pak, alumni saya di SMP itu ada acara Pong Amap di sana di Bujuma Timboy. Iya. Jadi itu desa Nepo, Bang Ilo. Jadi saya melihat di daerah Pujon, Malang itu ada camping ground yang disiapkan itu, dia menyiapkan tenda dan orang menyewa di sana, sama dengan konsepnya Nepo. Nepo bagus sebenarnya untuk diadakan. Jadi saya melihat potensi besar yang ada di Nepo, karena kan sering saya pantau daerah Palandro ya Pak, Malusetasi, karena ada organisasi di sana ya. Jadi saya sepakat itu Pak, kalau pariwisata enggak Pak, kalau di Jawa itu ya, kalau khususnya di Jawa Timur tentang pengelolaan desa, bahkan itu wisata-wisata makam itu yang istilahnya sesepunya apanya itu bisa menjadi sebuah wisata religi Pak. Iya, itu yang saya lihat ya. Tapi ya itu tadi tergantung kreatifnya, maunya tim, dia membentuk tim atau apa. Saya rasa kayak begitu Pak Desa. Soalnya Pak Desa juga ini kan, Pak Desa Nepo ini kan kalau saya lihat dia anak muda, dia tim-timnya juga masih muda. SDM-nya juga bagus Pak. Jadi
saya punya harapan besar itu di Desa Nepo akan mengembangkan itu karena alam murni kan Pak, alam murni itu dia masih perawan. Jadi Budi Matibo itu kan sejak kita masih kecil kan. Asalnya mau Karamo Pak Mega itu Karamo aku nepo seding. Ai dekne ya Pak bicara Karamo. Nah cacat teman aku ya Karamo Pak. Iya kan. Enggak biasanya jelas Karamo itu Bang Ilo. Karamo itu bagi kami termasuk saya ya komunitas adu ayam. Jadi karena itu dia ambil dasar alasan untuk supaya orang tidak datang ke sana, tidak ramai. Sabung ayamnya itu dulu tiap tahun macera, padahal otaknya itu main-main judi gitu kan. Oh gitu. Jadi ayam lah di sana. Karena pernah. Insya Allah mudah-mudahan kalau besok ya Insya Allah mudah-mudahan setelah kita live di sini saya ingin jalan-jalan ketemu dengan Pak Desa, ketemu dengan Bung Amap juga barangkali kalau ada di Pelandro kita diskusi-diskusi terkait itu. Karena banyak yang berinvestasi sebenarnya yang begitu kita urus toh. Cari-cari uang mumpung kita lagi nganggur ini kan. Kalau bisa kita kelola itu luar biasa. Bagusnya sih lembaga kita atas nama lembaga kita. Iya. Lembaga kita nanti yang kelola, benar. Oke. Nanti temani saya telepon ke besok insya Allah saya turun. Nanti kalau Alil juga ada di baru ya kita boleh bareng-bareng ke sana. Saya kalau bicara tentang pariwisata. Dia ketua DPC BPD itu harusnya ikut. Oh iya gitu kan. Ada Bung Andi mau komentar barangkali Bang Ilo terakhir. Ya Bung Andi sebenarnya juga salah satu juga personil kita di forum. Nah lebih banyak nanti juga berikan masukan-masukan terkait dengan tenaga kerja. Mudah-mudahan ini didengar oleh pemerintah. Tapi ini sekedar informasi teman-teman. Insya Allah dalam waktu dekat ini kita ingin menyurat ke DPR terkait lewat forum ya untuk sharing juga dengan DPR terkait dengan RPJMD kita ini. Kita ingin melihat apakah poin-poin yang sering kita diskusikan yang menjadi aspirasi masyarakat sudah tertuang juga di dalam RPJMD. Karena kalau tidak ada di dalam RPJMD itu nanti kesulitan ketika kita mengusulkan di dalam APBD karena tidak ada rujukannya ya di dalam RPJMD. Bagaimana persoalan tenaga kerja, bagaimana persoalan kemiskinan, bagaimana persoalan usaha mikro kecil, pariwisata. Kita ingin lihat mendapatkan gambaran sebagai forum masyarakat sipil tentu juga kita ingin mendengarkan itu. Nah, sekadar informasi sebelum kita tutup Bung Alil, saya ingin sampaikan bahwa besok itu insya Allah kita akan membahas tema terkait dengan perikanan. Karena perikanan juga ini banyak melahirkan masalah, terutama setelah persoalan perikanan itu ditangani lagi oleh pusat. Jadi baik illegal fishing, kemudian persoalan pemberdayaan nelayan dan sebagainya sudah diambil alih oleh provinsi. Sehingga menurut kita perlu didiskusikan ini dengan baik untuk kita monitor kemarin Bang Ilo, kurang lebih ada 40 kapal troll yang domisili di Tanete tempatnya Bang Ilo. Betul itu. Kapal troll yang ilegal gitu ya kan. Iya betul. Itu yang merusak. Iya betul, merusak. Di backup dia nyetor nggak tahu nyetornya kemana. Itu yang perlu juga kita telusuri, jangan sampai memang ada pembiaran ya. Karena di situ ada pulus juga. Tapi ini dugaan Bung Alil. Saya takutnya nanti hoax lagi nanti kita dilaporkan. Mungkin saya bisa. Om Malik silakan. Iya. Jadi kita ini di baru bukan barang baru itu yang namanya pembiaran dan pengrusakan. Ini sudah lama dibiarkan, sudah lama merusak. Tetapi ya kita tenang-tenang saja begitu. Mungkin kita ada protes 1-2 orang protes, sudah begitu diam lagi karena begitu tidak ada komitmen. Nah kita ini harus bangun komitmen. Kalau tidak ada komitmen, jangan harap ada yang bisa kita lakukan karena kerjasama yang ada itu antara pemerintah, pengusaha ini sudah berlangsung lama. Tonasa juga ya boleh dikatakan tidak fair dalam mengelola sumber daya alam yang ada di Baru ini. Tetapi kan namanya kerjasama dalam persembunyian mungkin persembunyian ya namanya karena tidak kelihatan. Ini sangat susah kalau tidak ada komitmen Pak.
karena ini sudah lama. Bayangkan saja, coba kita di Kupa, di Bojong, di Puncak, ada ndak komitmen dengan pemilik lahan? Ada ndak dengan komitmen pemilik lahan yang ada di situ? Berapa persen yang dia dapat? Coba kita telusuri di sana. Tidak ada, menangis dia membayar terus. PBB-nya dia bayar terus sampai ada yang membayar 600.000, tapi dia tidak dapat apa-apa terkait tambang itu. Ini pertanyaan yang besar. Malah kuburan, coba mau dihabisi kuburan-kuburan yang ada di sana, ada komunikasi yang berjalan, tapi kita tidak tahu seperti apa. Saya terus terang merasa berdosa juga kepada satu kepemimpinan kita, yaitu Pak Kapolres kemarin diprotes, tetapi di Labuange sana ada yang buat musala di laut tapi dibiarkan. Ini kan kasihan ada yang menimbun di dekat kantor desa Kupa itu. Sudah rata, padahal waktu kita lihat bahwa itu kan pantai. Tuh, sekarang sudah ada rumah di situ, sudah ada ini. Ini kan ini karena kenapa? Pembiaran kita terlena di sini. Jadi kalau mau memang memperbaiki baru, harus bangun komitmen. Kalau tidak ada komitmen, Pak, jangan mesti harap. Komitmen bentuk apa, Bang Malik? Komitmennya itu bentuk itu yang bagaimana? Bangun, kalau Pak, Kanda amat. Komitmen yang kita bangun itu yang kita mau bangun. Komitmen apa sebenarnya yang kita harus untuk melabrak semua ini? Kalau tidak, betul. Kan maksudnya barangkali Om Malik di sini adalah komitmen kepala daerah terkait dengan itu, dan tentu instrumen terkait mulai dari Kapolres, mulai dari Bupati. Ini kan yang jadi dilema, Bang Ilo. Dari dulu kan masalah ini kan ada di permukaan, tapi kan betul juga Dinda Malik itu bilang seolah-olah apa ya? Karena begitu regulasi sebenarnya dan kemauan pemerintah itu yang tidak pernah jelas. Memang harus ada political will memang political willnya. Sama reklamasi di ujung Indah itu sudah dikelilingi reklamasi itu semua, tapi kan kita ngomong cuma sendiri. Nggak bisa apa-apa gitu. Di mana itu ujung Indah itu, Om Amap? Di mana itu ujung Indah? Yang mau menyeberang ke Dutungan, terus pinggir-pinggir Labelang itu kan reklamasi semua sebenarnya. Tapi kan pernah dilarang untuk dilanjutkan itu bangunan di situ, di dekatnya lahan parkir kalau saya nggak salah. Larangnya itu seperti apa gitu, Bang Ilo? Kalau dilarang cuma mulut aja, doer nggak akan orang. Mestinya ada sanksi ya kan? Betul. Ada sanksi atau sesuai undang-undang aja kita. Kalau ada yang begini kayak Kapolres dulu itu tangkap. Betul. Kalau saya dulu suka dulu itu sekelas mantan Kapolres aja dulu kan diproses itu kan di Polda. Rahman itu. Atau apalagi kalau di bawah-bawahnya, apalagi kalau cuma keluarga Pak Desa, keluarga Pak RT, waduh. Maksudnya begitu. Apalagi aturan reklamasi itu kan sangat jelas. Cuma inilah susahnya memang sekarang karena tadi termasuk kewenangan laut itu sudah diambil alih oleh pusat. Seperti benur kita. Itu kan kalau tambah luas juga saya lihat itu. Sama lah Bang. Iya. Banyak lagi warung-warung arum pala itu kan habis Pak. Makanya saya mudah-mudahan lembaga kita nanti ini konservasi Pantai Maluku ini bisa siapa dan oleh karena itu terkait dengan forum ini Om Amap, saya bilang kita ini tidak ada apa-apanya kalau memang kita tidak bersatu. Kalau bersatu insya Allah kita kuat apapun. Salah satu bentuk komitmen saya nanti adalah tetap mendampingi Ibu Yus di kepolisian atas pemanggilan hari ini terkait dengan berita kemarin. Apapun yang terjadi kita harus membangun kebersamaan dan harus dimulai dari situ. Karena kalau tidak ada bargaining position, kita hanya berjuang sendiri-sendiri, kita lemah.
Karena pasti ada sesuatu di balik dari itu, Bang Ali. Jadi kita harus ikutlah. Tapi untuk sementara kita berpositif saja. Positif thinking saja dulu ya. Baik. Iya, oke, kita di akhir di penghujung acara ini Om Ilo, ya kita saatnya mungkin mudah-mudahan diskusi kita atau di obrolan kita pagi ini ya bisa ada manfaatnya bagi kita semua, dan mudah-mudahan yang mendengarkan juga dari mungkin ada dari kalangan pemerintah ya yang mendengarkan obrolan kita pagi ini, mudah-mudahan bisa disampaikan ke di atas-atasnya lah. Sebentar Bang Ilo. Bang Ilo. Kalau Bang Alil, sebenarnya sih kalau saya lihat dari kemarin ini ya, yang menonton itu hanya puluhan orang, ini harus dicarikan solusinya. Saya setengah mati cari membagikan. Kan banyak orang baru nggak tahu ini. Banyak. Kalau cuma segini-gini kita kurang melebar begitu ya. Jadi ini tadi saya sudah bagikan di WhatsApp, di Facebook supaya orang-orang baru, orang-orang yang bisa bicara itu ada masuk sini ya kan. Kayak terutama IKB, warga-warga IKB atau grup lainnya kalau bisa gabung sih. Silakan Bang Ilo. Oke. Dan juga kalaupun Anda ingin menyaksikan atau mengikuti langsung, bisa juga di YouTube-nya IG Radio, kemudian di Facebook ya. Jadi semua lini nih kita hubungkan semua. Jadi baik di streaming juga, streaming IG Radio kita juga bisa mengikuti di sini. Jadi biasanya itu Bung Alil, kalau orang belum melihat manfaat, belum ada eksekusi atau action kita, mungkin memang masih seperti itu. Tetapi sarang dari Om Amap ini memang sangat bagus. Jadi kita evaluasi terus menerus ya. Karena terkadang juga penonton cukup, kadang juga lemah. Sementara beberapa kali kita sudah mulai lakukan perubahan, dimulai kemarin dari jam 7, kemudian sekarang kita sudah mulai lagi jam 8. Nah, ada beberapa saran-saran sebenarnya teman-teman ini, dia maunya sebenarnya jangan pagi, karena pagi itu ASN itu ketika pagi dia sempat menonton sebentar, setelah itu berangkat ke tempat aktivitas. Lebih dari itu juga memang belum ada semacam demokrasi kita ini belum terlalu bagus, Bung Amam. Mereka kadang berpikir kalau gabung dengan di sini mereka menganggap dirinya sebagai oposisi, padahal kita ini hadir bukan seperti itu. Kita ini sebenarnya ingin berkontribusi terhadap daerah kita, Bung Ali. Jadi saya katakan forum itu bukan hanya sekedar memberikan kritikan konstruktif, memberikan input, tetapi juga kita nanti masuk di dalam implementasi program. Selama ini saya kasihan melihat teman-teman NGO di Baruk jarang sekali di-hire oleh pemerintah daerah kan. Padahal LSM itu sebenarnya bisa bersinergi dengan pemerintah, katakanlah program pemberdayaan, program pendampingan, supaya ada teman-teman punya kegiatan. Jadi jangan hanya misalnya yang ecek-ecek begitu, enggak lah, karena kita juga punya hak. Itu kan anggaran itu kita punya hak. Oleh karena itu nanti ke depan kita mendorong yang namanya transparansi anggaran, bagaimana keterlibatan masyarakat sipil sosial. Seperti itu, Bung Amam. Tujuan kita ke depan. Satu pesan saya Bang Ilo untuk seluruh masyarakat baru, jangan pernah takut mengkritik, karena itu tidak dipidana. Ini keputusan Mahkamah Konstitusi. Jangan pernah takut mengkritik. Iya betul. Apalagi beropini ya. Iya apalagi beropini. Apalagi kalau beropini ya. Betul. Jadi opini itu, pejabat publik itu memang tempatnya untuk dikritik sebenarnya. Harusnya berterima kasih dong. Berterima kasih. Karena banyak salah hal-hal yang lahir dalam waktu dekat ini itu berangkat dari obrolan. Diterima atau tidak pasti. Contoh, respon terhadap pasar misalnya ya. Itu kan selalu kita bahas terkait dengan pasar. Nah, kita bahas lagi kemarin tentang tenaga kerja, tiba-tiba ada, ini kan tidak bisa terlepas dari itu. Jadi jangan selalu dianggap kita ini adalah oposisi. Saya justru berpikir ketika banyak di sini justru sebenarnya tempatnya untuk menyerap aspirasi dan dapat ide. Kalau di DPR sekarang ini mohon maaf tanda kutip kita nggak tahu apa di sana yang diserap aspirasi. Kalau di sini ada orang pemerintah hadir, dia bisa dengarkan itu suara rakyatnya, suara masyarakat. Ternyata tenaga kerja ini persoalan yang penting ini. Persoalan kerusakan lingkungan juga sudah mengancam kita. Ini kan seperti itu. Apa solusinya dari mereka kan seperti itu.
Iya, ada juga ini. Gimana kalau mulai besok Bang Alil, sebenarnya itu bagusnya itu siang loh. Iya. Ini ada saran ini. Izin kasih saran kalau meramai di jam kebanyakan buka sosmed jam 10 pagi, jam 1 siang dan jam 9 malam. Oh, gitu ya. Ya bisa kita pikirkan nanti nih. Iya. Kalau jam 10 pagi bagus memang. Iya. Pagi mulai ya. Iya. Risman, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kompak ya ini. Ya, ada juga mau malam jam 9. Iya. Tapi berubah lagi itu, bukan lagi obrolan pagi. Kalau malam itu harus berubah lagi jadi gitu kan. Minimal jam 10 lah. Iya. Oke Bang Alil, kalau begitu saya Oke, makasih banyak ini Om Amap, Bang Malik. Pak Malik Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke. Om Ilo. Tapi sebenarnya itu rekor dari IGA Radio itu ada, yang jumlah menonton itu bergabung itu cukup banyak. Tapi itulah tadi bahwa terkadang mereka hanya ada di luar. Iya. Ya, nah kita mudah-mudahan berharap dari hasil rekaman yang kita share itu di situ orang bisa membaca apa pointer-pointer dari diskusi nanti kita share-share ya. Iya. Oke, makasih banyak ini sudah bergabung untuk semua saudagar IGA ataupun yang mengikuti acara di sosmed, di Facebook, kemudian di YouTube, kemudian di TikTok, ya, dan streaming IGA Radio. Ya, Om Ilo, kita pamit dulu. Iya. Ya, dan harapan Sua kembali besok. Jadi besok dibikin playernya ya, kita bicara tentang perikanan ya. Oke. Ya, saya Alil mau pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.